lu tuh menangis di depan saya kayak anak-anak. Kenapa? Karena istrinya minta dia kawin lagi. Subhanallah. Ada di sini suruh suaminya kawin lagi? Ada? Ini bapak disuruh suaminya kawin lagi. Dia bilang istrinya apa? Pak, belum lanjut tekan like, subscribe. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah, dihimbau kepada yang membawa anak kecil untuk bisa mendampingi atau memberikan pengertian supaya tidak ramai. Sekali lagi, para bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak-anak untuk bisa mendampingi atau sekali lagi memberikan pengertian kepada mereka untuk tidak ramai supaya acara kita tetap hikmat. Terima kasih. Dan hadirin rahimakumullah, sampailah kita kepada acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama atau hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Haji Dasat Latif SAG SOS MSI. Beliau adalah Ketua Ikatan Dai Muda Profesional Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan hormat pada beliau, waktu dipersilakan. Barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa ibu-ibu yang lagi sibuk tangkap dan mengejar anaknya, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baru puasa itu ibu, belum pi taraweh, belum pi sakat, toh puasa saja dapat maki bonus, diampuni dosanya yang telah lalu tambah yang akan datang. Hebatnya taubat. Itulah sebabnya di akhir Ramadan, selesai puasa, masuk 1 Syawal, kita beraidil fitri. Aidil fitri itu kalau bahasa Perancisnya kembali menjadi suci. Kenapa Ki ketawa ibu? Nggak percaya? Buka maki kamus bahasa Perancis kalau ada di rumah tak. Kembali menjadi suci. Kenapa? Sudah bersih dosanya, bersih sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa yang sifatnya kepada Allah. Ibu-ibu, bapak, dosa itu kan ada 2. Dosa kepada Allah dan yang kedua dosa kepada sesama manusia. Di bulan suci Ramadan, dosa kepada Allah apabila dia betul-betul puasa lillahi ta'ala, habis semua dosanya kepada Allah. Sementara dosa kepada Pak Camat, dosa kepada Pak Yancong, dosa kepada Pak Guru, dosa kepada Ustadz belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Nah, supaya dosa kepada Allah habis,
dosa juga kepada manusia habis, maka perlu kita meminta maaf. Susahnya itu kalau satu tarakan, ya, satu kampung Juwita ini apa? Jangan ketawa kalau salah, karena saya bukan orang Tarakan, bos. Kita tuh mau kasih betul, ya. Nah, di komplek Intraka ini tidak mungkin kita datangi satu-satu rumahnya, toh? Tidak mungkin, tidak cukup waktu, habis mie juga kue. Nah, bagaimana caranya? Indonesia punya tradisi, namanya tradisi budaya, kebiasaan. Selesai Ramadan, kita berhalal bihalal. Orang Malaysia bilang open house, karena dia banyak tonsi bahasa Inggrisnya. Nah, dia bilanglah open house. Di Indonesia halal bihalal, meskipun bukan orang Arab, dia pakai bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab? Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak ditahu. Itu hebatnya orang Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking 1 korupsi pejabatnya, ranking 1 tuh bikin acara. Itu halal bihalal hanya ada di Indonesia, tidak ada di Timur Tengah, Pak, tidak ada di Brunei, tidak ada di Malaysia. Halal bihalal hanya ada di Indonesia, dan itu bagus. Ada lagi bilang itu Islam radikal, bilang oh bid'ah itu halal bihalal, masuk neraka. Kayak dia punya neraka. Bid'ah tidak pernah pada zaman Nabi. Banyak memang pada zaman Nabi tidak ada, tapi dilakukan sekarang karena bagus. Contoh, mau kita tahu namanya bid'ah? Tidak, ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi kita lakukan sekarang. Mau tahu ada bid'ah? Haji. Ibu, mau kita tahu? Nabi dulu kalau pergi haji dari Mekah, dari Madinah ke Mekah 400 km. Naik apa? Naik onta. Naik apa, Ibu? Naik apa? Naik onta. Berarti orang Indonesia pergi tanah suci naik apa? Naik apa? Naik onta maki kandala kalau sampai ki. Kan Nabi naik onta dulu. Jadi mungkin juga orang Tarakan naik onta pergi tanah suci. Tabe 17 tahun dah sampai ki. Beda juga itu. Halal bihalal betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi bagus. Nah, apa artinya halal bihalal? Itu Pak, halal bihalal kalau diterjemahkan menghalalkan yang tadinya haram. Bahasa lebih gampangnya saling menghalalkan. Bahasa Jermannya si halala kekir. Tuh bahasa Jermannya itu Pak. Bahasa Paris, tahu Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah sekarang perlu dijelaskan kepada siapa kita berhalal bihalal, kepada siapa kita minta maaf. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Suatu kali Nabi naik ke mimbar. Waktu itu Pak 1 Syawal, mau khutbah Idul Fitri. Naiklah Nabi ke atas mimbar. Begitu naik ke atas mimbar, Nabi kedengaran mengucapkan amin, amin, amin. Berapa kali Bu? Berapa kali? Ayo bet mini ibu-ibu. Coba beda bapak-bapak. Berapa kali Pak? Wih hebat menonton suaranya bapak-bapak. Masa nakal lagi Bu? Coba 1 kali lagi. Berapa kali Bu? Jago ibu-ibu orang Tarakan, jago juga ya. 3 kali Nabi ucapkan amin, amin, amin. Heran Umar, bertanya Umar, ya Rasulullah, ini tidak ada apa-apa kok tiba-tiba amin, 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 ada apa? Oh Nabi bilang begini, Umar, tadi itu Bilal berdoa, Jibril berdoa kepada Allah, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, minta 3 hal dan saya mengaminkan. Subhanallah. Kalau malaikat Jibril yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah,
doa itu pasti dikabulkan Allah. Nah, dengar baik-baik. Apa doanya? Halo anak-anak, adik-adik, tenang-tenang makin sedikit dik. Itu bedanya orang Kristen kita pas sama orang Islam. Kalau orang Kristen itu pergi gereja, nak bawa anaknya, nak kasih duduk di sampingnya. Nak, dengar ku pendetamu, nggak ada ribut. Coba kita anak-anak tak, kita bawa pergi dengar ceramah. Nah, sini kau pikir mau halal bihalal sampai maki duduk. Sudah camak mana nih? Baik mi duduk tak, kita bilang mana tak, pi mau main sama-sama tamamu. Cek, oke. Lebih panjang, kita mau konser sampai akhir malam ini. Konser tunggal toh. Salah sebentar ada kuis, ada hadiahnya. Dengar baik-baik ceramahku adik-adik ya. Ini adik-adik nih, adik-adik SD, dengar baik-baik ceramahnya Ustadz. Di akhir ceramah ada kuis dan saya kasih hadiah. Nah, apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama, Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi bersabda, amin, kabulkan ya Allah. Artinya apa? Jika ada di sini jamaah di sini rajin puasa Ramadan, tidak ada lepas, tarawehnya 30 malam berturut-turut, tahajudnya tiap malam selama Ramadan, 10 malam terakhir dia itikaf di masjid, tadarusnya 4 kali hatam, zakat sedekahnya cukup, tapi dia teteskan air matanya ibunya, dia durhakai bapaknya, demi Allah ibadah Ramadannya itu sia-sia, tidak ada diterima. Nah, sekarang anak-anak kita kurang apa anak-anak sekarang Pak? Cantik-cantik Pak, modern tuh Pak, biar giginya nak kawat-kawat juga. Coba begitu anak-anak sekarang, nah biar giginya nak kawat, matanya bisa nak kasih biru. Itu sekarang cewek sekarang banyak hidup dalam kepalsuan, palsu semua. Bulu matanya panjang, palsu. Rambutnya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pantatnya gabus, palsu semua. Ketawa ki mungkin Pak, tapi anak tak begitu. Atau istri tak. Hati-hati, banyak istri palsu. Masya Allah, anak-anak tak sekarang cantik-cantik, cerdas-cerdas. Bapak ada yang tidak tahu komputer, tapi anaknya masih kecil sudah bisa pakai komputer. Cerdas-cerdas. Satu kekurangan anak kita sekarang, kurang ngajar. Iya toh? Demi Allah Ibu, kalau anaknya tinggi sekolahnya, anaknya tinggi pangkatnya, anaknya kaya, tapi tidak ada agamanya, anak itu nanti yang tarik orang tuanya masuk neraka. Jangankan di neraka, di dunia dia sudah bikin susah orang tuanya. Contoh ini contoh. Ada cerita anak orang kaya 3 hari ini tidak pergi sekolah Bu. Akhirnya datang gurunya pergi cek, kenapa ini anak tidak pergi sekolah. Tiba-tiba neneknya ini anak, dia lihat gurunya datang karena rumahnya cerminnya buram. Dilihat gurunya anak cucunya, datangi gurunya cucuku. Nah panggil cucunya, nah bilang nak sini kau cepat. Kenapa nek? Nah bilang masuk ke kamar cepat sembunyi, tidur kau nak, bungkus dirimu. Kenapa nek? Nah bilang saya sudah kasih tahu gurumu kau tidak datang sekolah karena kau sakit, jadi masuk ke kamarmu cepat pura-pura sakit. Apa nah bilang cucunya? Nah bilang nek justru kita pergi sembunyi. Kenapa? Karena sudah ku SMS guruku bilang saya tidak pergi sekolah karena nenekku mati. Ayo tuh bahayana tuh. Ini kalau kaya orang tuanya, anaknya dia diajar agama, Masya Allah, seperti ini kasusnya. Jadi Pak, Bu,
Jamaki terlalu bangga kalau tinggi sekolahnya, nak baru ndak sembayang. Jami terlalu bangga deh. Ndak usah terlalu tepuk dada kalau anak pangkatnya bagus lalu tidak ada sekolahnya anu agamanya. Tidak ada. Demi Allah, di akhirat kelak tidak ada ditanya, "Bedu, kenapa masuk neraka?" Anakku tidak tahu bahasa Inggris, kasihan. Tidak ada itu. Tapi kenapa masuk neraka? Karena anakku tidak sholat. Kenapa anakmu tidak kuajar sholat? Saya sibuk Tuhan, saya jadi pegawai. Kadangkala pergi jam 5 pagi, pulang jam 5 subuh. Tidak pernah lagi saya sempat untuk mengajari anak saya. Orang tua seperti ini, na'udzubillah min zalik. Begitu dia mati, tidak ada didoakan. Coba kita lihat ibu, pengalaman kita lihat. Ayo, kapan kita lihat orang mati tak? Kapan? Kapan baru siara kubur? Kapan? Selesai lebaran, 1 kali 1 tahun. Itu pun bukan dia yang baca doa. Siapa baca doa? Pak Doja. Siapa baca doa? Pak Imam. Siapa baca doa? Pak Kate. Iya, kalau itu Pak Kate, Pak Dojanya tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, kasihan kita. Ada kasus saya pernah lihat, suruh baca doa, Pak Imam, Pak Doja, doakan mamaku, doa kami. Dia bilang Pak Imam, duduk maki, duduk sama-sama baca doa. Nah bilang ini Pak Doja, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira, amin. Nah kira ini ibu didoakan mamanya, padahal mamanya Pak Doja nak doakan. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Dia bilang ini bu, amin. Dosanya itu Pak Doja dibaca doa. Wali walidayya, kedua orang tuaku, amin. Tidak dapat itu mama tak. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau anak tak bagus agamanya ibu, subhanallah. Begitu pensiun ki, anak tak tahu apa tungan. 5 anaknya baku SMS, lalu kumpul di rumahnya, musyawarah di rumahnya. Anaknya yang paling tua bilang, saudara-saudara sekalian, adik-adikku, ini bapak sudah pensiun, bapak sudah tidak bisa kerja, kasihan. Nah sekarang giliran kita membiayai orang tua. Mari setiap tahun, setiap bulan kita kirimi orang tua masing-masing 1 juta. 5 anaknya, subhanallah, berarti 5 juta dia terima 1 bulan. Kemudian begitu sakaratul maut, mau mati, kumpul semua anaknya. Ada yang bisikan yasin di telinganya, ada yang baca tahlil di ubun-ubunnya, ada yang di perutnya dia doakan dengan membaca surah yasin, ada yang mendoakan tahlil orang tuanya. Subhanallah, ini orang tua paling bahagia. Begitu meninggal bapaknya, ibunya meninggal, anaknya sendiri yang mandikan orang tuanya. Begitu dikafani orang tuanya, anaknya sendiri yang membungkus. Dan begitu disolati, anaknya yang imam sholat jenazah. Dan begitu diturunkan ke liang lahat, anaknya sendiri berkata, saudara-saudara bapak ibu sekalian, tolong tidak usah mengganggu. Biarlah kami anak-anaknya yang menurunkan orang tua kami ke liang lahat. Biarlah kami yang menghadapkan orang tua kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 1 tahun meninggal, 4 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, anaknya selalu melakukan haul, kumpul di rumah keluarganya, kumpul di rumah ibunya untuk mendoakan orang tuanya yang sudah 10 tahun meninggal. Setiap sujud terakhir dalam sholatnya, anaknya yang 5 selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Inilah orang tua yang paling bahagia dunia akhirat. Ya ibu, pak, ajar agama nak tadi, ajar ki agama. Kalau bagus agamanya nata, biar tinggi pangkatnya, mereka masih taat sama orang tua. Ini ada lagi cerita bu, tentara sama polisi. Tahu tentara? Tahu? Tahu polisi? Tahu. Sama-sama perwira, yang 3 balok-balok di sininya. Kapten lah kalau kita.
Nggak, kapten dulu, nggak tahu apa namanya sekarang. Bertengkar di pasar ibu, tengkar di pasar, dilerai sama orang. Jangan bertengkar pak, bapak sebagai pengayom, pembimbing masyarakat, jangan memberi contoh yang baik. Tambah marah ini polisi, tambah marah ini tentara, tambah banyak yang lihat, tambah jago dia. Akhirnya kedua pengaman ini ambil senjata masing-masing, lari semua orang, sembunyi kok, nak kena ke polisi nyasar, nak kena ke peluru. Tiba-tiba satpam, tahu satpam? Security. Nah dia, kayaknya ku kenal ini orang berkelahi dua. Dia datangi pak, ini satpam datangi ini polisi sama tentara perwira. Berhenti kau bertengkar, tidak mau berhenti, ditempelin dua-dua. Bayangkan pak, satpam tentara tempelin tentara perwira. Heran semua orang pak. Datang wartawan wawancarai, Pak Security, bapak berani menempelin perwira tentara sama polisi? Kok bapak berani? Dia bilang begitu memang nak, nanti dia berhenti kalau di rumah bertengkar, nanti dia berhenti kalau saya tempelin. Ternyata anaknya. Bapaknya security, anaknya perwira polisi serta tentara ditempelin, masih taat. Kenapa? Karena orang tuanya berhasil mendidik anaknya. Nah ibu bapak yang saya muliakan, jangan kita terlalu bangga kalau anak tak insinyur, doktor, tapi tidak tahu sholat berjamaah. Jangan kita terlalu bangga. Ya, didik anak dengan sebaik-baiknya. Kita juga bapak ibu sekalian, kalau durhaka sama orang tua, sudahlah, jangan panjang cerita. Suatu kali Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku? Saya tahu saya tidak bisa melihat wajahnya Allah. Saya sadar saya tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi maukah lihat ya Rasul? Bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku? Nabi jelaskan, kalau kau mau Allah tersenyum kepadamu, buatlah orang tuamu tersenyum. Nah ibu-ibu, mau ndak tersenyum Allah kepada ibu? Mau? Mau? Perlakukanlah orang tua dengan sewajar-wajarnya, termasuk mertua. Karena ada itu ibu-ibu kurang ajar sama mertuanya. Datang kasihan mertuanya dari Sulawesi Selatan, mentang-mentang mertuanya hipertensi, tekanan darah tinggi, jantung. Pagi-pagi masak yang asin-asin, sore asin lagi, malam apa sih? Sekalinya tengah malam nak galapo itu anunya pintunya, cuk, kasih kaget mertuanya. Dalam hatinya mertuanya, pula daripada mati mendadak di sini. Ada juga menantu begitu. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah golongan pertama yang wajib dan mutlak kita berhalal bihalal kepada orang tua. Tapi anak-anak kita sekarang coba lihat, ibu bapak, anak-anak kita sekarang selesai lebaran, dari lapangan, dari masjid, buka sarung, buka kudung, buka sajadah. Kemana? Ke pantai. Adakah dosamu di pantai dong? Orang tua dulu datang, jabat tangannya, cium tangannya. Itu enaknya minta maaf sama orang tua pak. Saya alhamdulillah setelah puluhan tahun tidak pernah lebaran sama orang tua, tahun ini bisa lebaran sama ibu saya. Tercapai cita-cita saya mau antar ibu saya ke lapangan. Wih, enaknya minta maaf sama mama. Belum pagi minta maaf apa nak bilang, dek pamulot dampen nak buat dampangan no. Belum pak minta maaf nak, saya maafkan aku. Tuh enaknya itu orang tua. Cium tangannya berkah, cium kakinya berkah. Tapi anak-anak tak sekarang tidak mau cium tangannya orang tuanya. Pun kalau jabat tangan, tidak nak cium tangannya orang tuanya, nak seleding ji. Dia biasa kalau jabat tangan pak ya. Cium tangan kayak itu dong. Cium tangan itu begini. Kalau orang tua jadi sisa simpan. Nah seleding ji. Sekali aja tangannya cowoknya tabek kak. Lu dong lu tuh. Siapa suruh kau cium tangannya cowok? Nah selingkuh aja aku lagi goblok.
orang tua berkah. Jelas? Nah, ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung dari ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa lagi, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, kena nih ibu. Ini ibu-ibu ini biar rajin puasa tapi suka marah-marah sama suaminya. Oh, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis bicara sama ibu. Kadang itu istri kurang ajar sama suami. Makin banyak tamunya, makin banyak keluarganya, masih mau lihat, nah bilang, lihat kok kuatur suamiku. Ini nih akibatnya. Ada kan budaya biasa orang Bugis, saya lihat itu kan. Nggak tahu di sini. Kalau kasih nikah orang selesai mah pasti karawah. Naik kau di atas pesta, jangan kau mau nalumbai nak. Kau memang dulu berdiri. Kalau aneh nanti pencet lehernya nak, pencet lehernya. Apa guru salah injek kakinya suamimu nak. Nggak boleh. Agama Islam mengajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Ibu, ada yang tanya ke Ustadz, bagaimana kalau suamiku tidak kerja Ustadz? Pengangguran, suka judi, suka marah-marah, saya cari nafkah. Kalau ibu sabar, ikhlas, maka insya Allah pahalanya suami ibu yang ambil. Ibaratnya dalam rumah tangga 10 pahala. Ibu sebagai ibu rumah tangga 5, bapak sebagai kepala rumah tangga 5. Karena suami tidak berfungsi, dia tidak bekerja sebagai kepala rumah tangga, maka pahalanya suami yang 5 diambil alih oleh istrinya. Yang penting sabar. Kalau tidak sabar mau apa? Nah, bilang jelek mukanya suamiku Ustaz, busuk bulunya, suka marah-marah, nggak ada uangnya. Ini mau dia apa? Nah, kita tonji kawin. Menyesal kau Ustaz, terlambat nih. Nah, Ustaz selingkuh suamiku Ustaz. Kalau suami tak selingkuh, sabar ki, jangan ki curhat di BBM. Ada tong itu ibu bodoh-bodoh curhat di Facebook, curhat di BBM. Nah, tulis suamiku kasar. Kenapa dikasih tahu semua orang? Ada biasa orang BBM-nya statusnya tidak dewasa, panas. Piko mandi. Iya kan, ada biasa ditulis begitu. Laparku, piko makan. Nah, kalau ibu-ibu sekalian ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah, ibu-ibu mau dicintai Allah, maka dekatkan diri kepada Allah. Berdoa ibu, minta tolong kepada Allah, lalu rubah sifat. Karena laki-laki sebenarnya itu tergantung istri. Ada pernah seorang direktur BUMN di Sulawesi Selatan, gajinya sudah hampir 100 juta satu bulan. Dia panggil ke kantornya, dia curhat, menangis di depan saya kayak anak-anak. Kenapa? Karena istrinya minta dia kawin lagi. Subhanallah. Ada di sini suruh suaminya kawin lagi? Ada. Ini bapak disuruh suaminya kawin lagi. Dia bilang istrinya apa? Pak, kawin maki lagi. Daripada berdosa ki berselingkuh kiri kanan, saya ikhlas nih, kawin maki saja daripada berdosa ki. Tapi apa kata suaminya? Justru itulah yang membuat saya tidak bisa tinggalkan istriku Ustaz. Baik sekali sifatnya, sopan, tidak pernah kasar sama saya, meskipun dia tahu mak ini banyak dosaku. Coba. Jadi kalau ibu-ibu tidak mau suaminya kawin lagi, kasih baik-baik sifatnya. Insyaallah tidak tergoda itu suami tak. Yang jadi masalah jelek tomaki, busuk mulutnya.
tiap bulan tambah timbangan, mau bau kali paknya. Bulan suami pakai buat dapica, yang nakasih mie wortel 5 tahun, baru duduk di atas kursi naik kakinya makan. Begitu balik suami langsung menguap. Bisa dibayangkan bagaimana tekanan batinnya suami tak? Pasti dalam hatinya, sial ku dapat istri begini lah wajah. Iya toh? Makanya ibu-ibu, mau ndak dirindukan surga? Mau? Mau ibu? Mau? Jadilah istri yang soleha.